wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, nak? Sehat. Siapkan. Nastazimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung doa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik kawan-kawan, kita pada kesempatan kali ini akan belajar apa? Minhatul Mufid. Apa itu Minhatul Muid? Uspik. Mustolah. Mustalahul Hadis. Siapa pengarang dari Minhatul Muid? Hafiz. Hasan. Mas'udi. Baik, Syekh Hafid Hasan Mas'udi. Jadi ini adalah kitab referensi kita dalam mempelajari mustalahul hadis atau ilmu hadis. Jadi dalam hadis itu tidak sembarangan kita mengatakan ini hadis atau itu hadis, kecuali kita sudah mempelajari ilmu hadis terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan semua, kita langsung masuk pada pembahasan terkait pengenalan apa itu hadis. Karena kan di era Global. di kalangan kita ada istilah-istilah yang terkadang kesannya sama namun beda dalam arti. Contoh seperti mendengar istilah hadis, khobar, athar maupun matan atau sunnah. Jadi kita akan membahas terkait istilah tersebut. Siap? Siap, Kak. Baik, kita buka halaman 8. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Syarhul alfat allati darat bainal muhadditsina. Syarah atau penjelasan lafaz yang berlaku di kalangan para hadis. Itu terjemah daripada lafaz yang saya bacakan. I'lam annal alfadhu allati darat bainal muhadditsina 13. Apakah ada yang tahu artinya? Enggak ada. Baik, langsung saja kawan semua. Jadi dalam ahli hadis itu ada istilah-istilah yang berlaku, yaitu ada 13. Al-awwal al-hadis. Ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu hadis? Pernah. Coba ini, siapa namanya? Indah Lestari. Baik kawan Indah Lestari. Apa itu hadis? Baru dah yang terjadi. Oh, hadis yang baru yang terjadi. Bagus. Tapi yang kita bahas di sini bukan terkait tauhid. Kalau hadis terkait tauhid itu memang artinya yang baru. Sedangkan kita tadi sudah dibahas bahwa kita akan mempelajari ilmu hadis. Baik. Langsung saja. Al-awwal al-hadis wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Hadis itu definisinya adalah sebuah perkataan, perbuatan atau ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Nabi Muhammad pernah melakukan sesuatu, itu juga dinamakan hadis. Mengucapkan sesuatu juga hadis. Maka dari itu hadis itu sangat banyak dan perawinya juga banyak, karena istilah hadis sendiri pun juga banyak, yaitu perbuatan,
sifat, penetapan, dan perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Baik, apakah sebelumnya pernah mendengar istilah khobar? Belum. Ada yang belum, ada yang pernah. Baik, langsung saja. At-tsani al-khabaru wa huwa yuradiful hadis ala sahihi. Jadi, khobar itu adalah sinonim daripada hadis menurut pendapat yang sahih. Jadi di sini ada kontroversi dalam penetapan atau dalam mengistilahkan khobar dan hadis. Ada yang mengatakan sinonim, namun ada yang mengatakan juga mutabainani alias berbeda. Jadi kalau kawan-kawan semua pernah mendengar hadis atau khobar, itu bisa jadi arti yang sama dan juga bisa jadi arti yang berbeda. Waqila, sampai di sini paham? Paham Ustazah. Waqila al hadis wal khabaru mutabayinani. Fal hadis ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa an ghairihi. Jadi ada yang mengatakan hadis dan khabar itu berbeda. Kalau hadis itu langsung dari Nabi, sedangkan khabar itu selain daripada Nabi, misalnya sahabat maupun tabi'in. Intinya bukan dari Nabi. Namun ini menurut kaul yang dhaif atau qil. Yang sahih adalah khabar dan hadis itu sinonim atau sama. Wa qila al khabaru a'ammu minal hadis. Khabar itu lebih luas pengertiannya daripada hadis. Kenapa? Li syumulihi ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Ada pendapat yang mengatakan justru khabar itu lebih luas definisinya daripada hadis. Karena kalau hadis hanya dari nabi, sedangkan kalau khabar bisa dari nabi dan bisa dari sahabat maupun tabi'in. Wal hadisu khasun bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis al-athar. Pernah dengar athar? Belum. Wa huwa yuradiful hadis alal mu'tamad. Jadi asar itu sinonim hadis menurut mu'tamad. Hampir sama dengan tadi. Wa qila al-athar al-hadis al-mauquf. Ada yang mengatakan athar itu istilah untuk hadis mauquf. Nanti kita akan membahas apa itu hadis mauquf. Intinya asar dikhususkan untuk hadis mauquf. Ala kulli hal, penjelasannya, kesimpulannya, antara hadis, khobar dan asar ada yang mengatakan sama, yaitu perkataan, perbuatan, sifat atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain ada yang mengatakan berbeda. Sampai di sini paham? Paham Ustazah. Mana tahu nanti kawan-kawan di luar sana mendengar istilah orang mengucapkan hadis, asar dan lain sebagainya, mungkin ini bisa dijadikan rujukan agar tidak kebingungan menanggapi atau merespon orang yang menyampaikan hal tersebut. Baik, sebelumnya saya tes dulu atau review apakah benar-benar paham atau tidak. Ananda Febi Nur Safitri, coba kesimpulan daripada penjelasan tadi apa? Satu pendapat bilang hadis, asar, dan khobar itu sama. Tapi ada pendapat lain yang bilang hadis, asar, dan khobar itu berbeda. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik kawan-kawan semua, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dan bisa kita dalami ke depannya. Saya Mas Nuroh mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.